Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di video kali ini, saya mau bahas soal-soal asesmen harian, materi struktur atom dan sifat periodik unsur. Materi kimia kelas 11A, 11 semester 1 di kurikulum Merdeka. Ada 20 soal pilihan berganda yang mau saya bahas, dan langsung aja saya mulai. Nomor 1 dan 2, nomor satunya dulu. Percobaan berikut yang berhasil menemukan neutron adalah James Chadwick ya, yang menemukan neutron. Kalau Robert Millikan, tetes minyak ini, menentukan atau menemukan muatan elektron. Ernest Rutherford dengan ini, penembakan partikel alfa pada lempeng tipis emas ini, yang menemukan inti atom. Sinar tabung katode oleh si Eugene Goldstein ini menemukan proton. Kalau si J.J. Thomson menemukan elektron ya. Jadi untuk neutron James Chadwick. Yang B ya, yang bola. Nomor 2, perhatikan gambar berikut. Inilah gambar dari penembakan partikel alfa pada lempeng tipis emas oleh si Rutherford ya. Hasil percobaan Rutherford ini menunjukkan adanya sinar alfa yang dipantulkan, sehingga dapat disimpulkan. Jadi prediksi awalnya, karena dianggap atom itu ya homogen gitu ya. Jadi kalau ada sinar, ya tembus saja semuanya gitu. Tapi ternyata ada sebagian kecil yang bisa berbelok, atau bahkan juga yang mantul gitu. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, karena ini menabrak sesuatu yang sifatnya pejal gitu ya, bermassa besar dan ukurannya kecil. Karena cuma sebagian kecil saja yang terbelok ya, atau terpantulkan. Ya, jadi kesimpulannya yang bola. Ada benda bermassa besar tetapi ukurannya sangat kecil. Ini adalah inti atom. Jadi dari percobaan ini menemukan inti atom. Pusat massa dari atom adalah di inti atomnya. Ada proton dan neutron di dalamnya, elektron di luar. Oke, yang B ya. 3, pernyataan yang tepat mengenai partikel subatom adalah ada proton, elektron, dan neutron ya. Yang A, elektron dan proton terletak dalam inti. Dalam inti hanya neutron dan proton. Elektron di luar inti ya. Massa elektron lebih ringan dibandingkan massa neutron. Iya, dibandingkan massa neutron dan massa proton, massa elektron itu sangat kecil, sehingga bisa diabaikan malah. Yang B udah pasti. Kalau yang C, massa proton 2 kali lebih besar daripada neutron. Massa neutron sedikit lebih besar daripada proton malah. Proton dan elektron dalam atom tidak sama, kecuali dalam ion, beda. Besar muatan proton dan neutron sama, tapi tandanya berlawanan. Proton positif, neutron netral, pasti nggak sama lah. Yang B ya, yang 3. Nomor 4, ion Si4+ ya, 1428, punya jumlah elektron yang sama dengan ion yang mana? Di Si4+, elektron itu di bawah ya, jadi 14 ini. Jadi 14 berkurang 4. 10 lah elektronnya. Tinggal cari di sini mana yang elektronnya 10. Pasti yang E ya. Karena ini 13 tapi berkurang 3. Ya kalau plus itu berkurang, negatif itu bertambah. Kalau ini 35 bertambah 1. 30 berkurang 2. 29 berkurang 2. 20 berkurang 2. Nomor 4, yang tepat adalah yang E. Nomor 5, pasangan atom-atom berikut yang termasuk isobar adalah yang mana? Isobar itu protonnya beda, tapi massa atom sama. Atau simpelnya, proton itu kan di bawah, angka yang di bawah ya, massa angka yang di atas. Jadi bawahnya beda, atasnya sama. Yang B.
Atasnya masanya sama-sama 14, tapi protonnya 1617. Nomor 5, perhatikan model atom berikut. Pasangan data antara nama penemu model atom beserta teorinya yang tepat adalah, ini kalau ada inti atom dibongkar seperti ini biasanya adalah ada proton, ada neutron, biasanya Rutherford gitu ya. Ya, jadi ada elektron yang mengitari inti. Rutherford ada di C ini. Atom terdiri atas inti atom. Kan percobaan sinar alfa pada penembakan sinar alfa pada lempeng tipis emas itu memberitahu adanya di dalam atom itu inti atom ya. Inti atom bermuatan positif, sedangkan elektron bermuatan negatif yang mengelilinginya. Ini elektronnya ya. Yang C ya. Nomor 7, perhatikan gambar model atom berikut. Teori atom berikut yang paling sesuai dengan model atom tersebut adalah, nah kalau yang seperti ini kan ada bulat-bulatan ini namanya kulit ya, atau orbit, atau lintasan yang menyatakan tingkat energi. Ini adalah model atom Niels Bohr. Kalau yang A, atom tersusun atas partikel yang tidak dapat dibagi-bagi lagi, itu Dalton. Bagian paling kecil yang nggak bisa dibagi-bagi lagi tuh. Itu postulat Dalton ya. Yang B, makin dekat kulit atom dengan inti, makin besar tingkat energinya. Salah ya, justru tingkat energinya makin keluar makin besar. Ke dalam makin kecil. Atom bersifat netral karena jumlah muatan positif sama dengan jumlah muatan negatif. Ini bisa Rutherford ya. Karena ada inti atom positif dan elektron di sekelilingnya yang mengelilingi yang negatif. Bisa Rutherford ya. Yang yang D, elektron dapat berpindah ke lintasan yang lebih tinggi dengan menyerap energi. Jadi kalau dia ke sini dia menyerap energi, tapi kalau kembali itu akan melepas atau memancarkan energi. Jadi yang dadu ya, yang tepat ya. Kalau yang E, kedudukan suatu elektron tidak dapat ditentukan secara pasti. Yang dapat ditentukan adalah peluang atau kebolehjadian menemukan elektron yang disebut dengan orbital. Orbital itu istilah yang dipakai pada teori modern ya, mekanika kuantum. Spesifiknya ini adalah si Heisenberg ya. Makanya ada ajas ketidakpastian Heisenberg. Karena kedudukan elektron nggak dapat ditentukan secara pasti. Tapi untuk soal ini jawaban yang tepat adalah yang dadu ya. 8. Perhatikan notasi unsur berikut. Konfigurasi ion Se2- adalah Se atomnya, elektronnya 34. Di Se34 buat aja dulu konfigurasi atomnya. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Ini 30 sampai 3d10 berarti 4p4. Ini untuk yang atomnya. Yang dimintakan ionnya ya, dia minta narik 2 elektron. Berarti ya ini berubah jadi 4p6. Yang dadu. Ya, 2- artinya nangkap atau menyerap 2 elektron. 9. Unsur X punya konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d8. Neutronnya 30. Pernyataan yang benar adalah dengan X. Jadi kalau kita hitung elektronnya ini semua 10, 12, 18, 20, 28. Jadi dia 28. Sini ya, elektronnya 28. Berarti protonnya juga 28. Neutronnya dikasih 30.
Nah, massa itu adalah jumlah proton dengan neutron. Ini 58 ya. Berarti notasinya adalah X2858. Massanya 58 bukan 56. Isoton dengan Y3065. Isoton itu neutron sama. X neutronnya 30. Kalau Y ini neutronnya 65 kurang 30, berarti 35. Lambang unsurnya X2850, 2858 ya. Elektron valensinya 8, enggak, elektron valensinya ini 2 tambah 8, 10. Berarti mau nggak mau pasti E ini ya jawabannya ya. Harga keempat bilangan kuantumnya adalah, nah kita coba cek ya. Mudah-mudahan masih ingat bilangan kuantum ya, 3D8. Ada N, bilangan kuantum utama, kulitnya 3. L, azimutnya, ini subkulitnya. S, P, D, F kan. S bernilai 0, P1, D2, F3. Karena ini D, berarti L-nya 2. Magnetiknya, karena itu tadi D ya. D itu kan ada 5 kotak orbital. Di tengah 0, kiri min 1, min 2, plus 1, plus 2. Ikuti garis bilangan aja. Tengah-tengahnya 0, di kirinya minus, kanan plus positif. Lalu, kita punya 8 elektron yang mau dimasukkan. 1, 2, 3, 4, 5. Kasih spin yang positif dulu semuanya. Baru spin negatif 6, 7, 8. Stopnya di sini kan, di 0. M-nya 0. Ya. Spinnya, karena dia tuh datang kedua kali, orang kedua yang masuk, elektron kedua yang masuk di dalam kotak itu, maka dia bernilai min setengah. Yang pertama masuk plus setengah, yang kedua masuk min setengah. 3, 2, 0, min setengah. Pas nih yang E jawabannya. 10. Perhatikan pengisian elektron dalam orbital berikut. Prinsip elektron yang sesuai dengan prinsip Aufbau dan aturan Hahn nomor berapa? Aufbau itu sesuai dengan kenaikan dari tingkat energi yang paling rendah dulu ngisinya. Yang urutan 1S2, 2S2, 3S2, 3P6, dan seterusnya. Yang satu, ini kan 4S1, ini 1 buah kan. 3D4. Kan harusnya 4S2, 3D3. Berarti yang satu salah. Yang 2, 4S2, terus ini 2 ya. 3D6. Penyusunannya pun pas. Jadi nggak ada yang kosong. Baru ada yang couple pasangan gitu. Nggak ada ya, berarti ini benar, pas. Yang D ini salahnya di ini kan 4S2 tapi 3D5 ya. Masih ada yang kosong tapi sudah ada yang berpasangan. Nggak bisa secara Hahn gitu, nggak boleh. Aturan Hahn bilang masing-masing kotak itu orbital harus berisi dulu yang spin paralel positif. Baru bisa dikasih couple-nya gitu, pasangannya. 3 salah. 4, 4S2, 3D10. Nggak ada yang masalah, nggak ada yang salah di sini. Jadi 2 dan 4 lah yang sesuai dengan Aufbau, sesuai juga dengan aturan Hahn. Yang E ya. 11, ada atom punya elektron terakhir yang memiliki keempat bilangan kuantum N3, L2, M-1, dan S plus setengah. Nomor atomnya berapa? N3, L2, M-1, S plus setengah. Kita bongkar ya. N3 berarti 3 gitu ya, kulit 3. L2, L itu azimut ya, 0, 1, 2, 3. Kalau dia subkulit S, P, D, F. Karena dia L-nya 2, berarti
subkulitnya D. 3D. Lalu kita ke magnetik. D itu kan kotaknya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dengan nilai magnetik taruh aja 0 di tengah. Kiri min 1, min 2. Plus 1, plus 2. Dia kan minta M-nya min 1. Di sini nanti stopnya ya. Tapi S-nya plus setengah. Artinya di kotak min 1 ini cukup 1 elektron saja. Artinya di sini 1, sini 1. Stop. Berarti elektron yang masuk cuma 2. Maka 3D2 lah endingnya ya. Tinggal lanjutin aja buat konfigurasinya. Yang nanti berakhir di 3D2. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D2. Tinggal hitung semua elektronnya. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 22. Yang B. Nomor 12. Elektron tidak berpasangan pada ion Fe3+. Nomor atom 26. Jadi Fe26 kan sebenarnya kita bisa singkat ya, gini ya. Argon itu gas mulia terdekatnya, nomor atom 18. Setelah itu kan 4S2, 20 ya, berarti 18 tambah 2. Supaya jadi 26 berarti 3D6. Ini Fe saja, atom ya. Yang diminta itu Fe3+. Artinya buang 3. Gitu ya, dari kulit terluarnya. Argon 18. Nah, untuk yang 4S3D, elektron itu dilepas dari 4S dulu. Nah, tingkat energinya sedikit lebih rendah daripada 3D. Jadi kan mau buang 3. Di sini cuma ada 2. Ya habis dua-duanya kebuang. Satu lagi dari mana? Dari sini buang 1. Maka sisanya adalah 4S0, 3D5. Atau kalau ini nggak ditulis nggak apa-apa. Jadi sisanya argon 18, 3D5. D kan kotaknya 5. Isinya 5. 1, 1, 1, 1, 1. Berarti kan ini ada 5 yang nggak berpasangan. Karena yang ditanya tidak berpasangan, 5. Yang dadu ya. 13. Suatu unsur punya harga keempat bilangan kuantum elektron terakhirnya N2, L1, M-1, S-setengah. Salah satu isotop unsur tersebut mempunyai jumlah neutron 8. Notasi unsur isotop tersebut adalah N2, L1, M-1, S-nya -setengah. N2 berarti 2 lah kulitnya ya. Lalu L sama dengan 1. L 0, 1, 2, 3. 0 itu untuk S, 1 itu untuk P, 2D, 3F. Karena di situ L-nya 1 berarti P lah subkulitnya. 2P. Lalu untuk M-1. Ingat bahwa P itu kotaknya ada 3. Jadi dia punya 3 orbital. 0, -1, plus 1. Yang diminta kan -1 tuh. Jadi dia stop di sini nih. Tapi dia minta spin setengah. Spin setengah itu artinya kotak tuh berisi 2. Jadi isi dulu 1, 2, 3. Nah ini dia. Yang setengah itu yang baru datang ini. Yang keempat. Maka 2P4 lah subkulitnya. Tinggal buat konfigurasi elektron yang stop di 2P4. 1S2, 2S2, 2P4. Tinggal hitung elektronnya berapa semuanya. 8. Elektron sama dengan 8.
proton juga 8, neutronnya juga dikasih tahu 8. Jadi kalau proton tambah neutron kan jadi massa 16. Berarti dia X, di bawahnya 8, atasnya 16. Yang B, bola. 14. Hubungan volume atom terhadap massa atom relatif dapat disajikan dalam bentuk grafik. Dari grafik tersebut terlihat bahwa sifat beberapa unsur punya kemiripan. Ahli kimia yang mengelompokkan unsur berdasarkan grafik adalah si Mayer ya. Kalau ada kata-kata volume atom itu punya si Mayer. Kalau Moseley, tabel periodik yang kita pakai sekarang ya. Newlands dikenal dengan istilah octave Newlands. Dobreiner itu dikenal dengan istilah triade ya. Mendeleev ini yang memprakarsai ya. Tabel periodik kita yang sekarang tuh diprakarsai oleh Mendeleev, tapi disempurnakan oleh si Moseley. Gitu. Oke. 15. Salah satu kelemahan metode penggolongan unsur dengan hukum triade Dobreiner adalah ini Dobreiner ya. Jadi triade itu gini. Triade ada 3 unsur yang sifatnya mirip. Sifat yang mirip ya. Lalu massa atom yang tengah, yang kedua, sama dengan massa rata-rata atom 1 dan 3. Jadi 2 kriterianya. Pertama, harus mirip mereka bertiga. Triade itu kan 3 ya. Yang kedua, massa yang di tengah itu ternyata harus massa rata-rata dari massa 1 dan 2. Atom 1 dan 2. Contohnya ini, Li, Na, sama K. Sifatnya mirip ya, Li, Na, K. Li masanya 7. K masanya 39. Ternyata kalau dijumlahkan kan jadi 46. Bagi 2, 23. Ternyata benar Na 23. Atau 23 ini adalah rata-rata dari 7 tambah 39 kan. Nah jadi ini LINAK ini tergolong satu triade. Sifat mirip dan massa yang tengah adalah massa rata-rata dari massa 2 unsur yang mengapitnya. Tapi permasalahannya dari unsur-unsur yang tersedia pada saat itu banyak yang nggak bisa dimasukkan ke dalam triade gitu. Ya mungkin mirip sifatnya tapi massa rata-ratanya ini yang nggak bisa sama gitu. Ya jadi yang E ya. Terdapat unsur lain yang nggak bisa ikut ke dalam kelompok tersebut. Jadi ya mungkin cuma mirip doang, tapi syarat kedua, massa atom yang kedua sama dengan massa rata-rata atom 1 dan 3 itu nggak terpenuhi. Itu ya, itu salah satu kelemahan dari hukum triade si Dobreiner. 16. Diketahui atom-atom beberapa unsur berikut. Ada A, B, C, D, E. Yang ditanya yang punya elektron valensi sama yang mana? Elektron pada kulit paling luar yang sama. A, B, C, D, E. 13, 4, 10, 18, 11. Kalau unsur-unsur di bawah 20 gitu, pakai aja sistem Bohr ya. Sistem kulit. 13 itu kan 283. 4, 22. 10, 28. 18, 288. 11, 281. Jadi elektron valensi itu yang belakang-belakang ini. Yang mana yang elektron valensi sama? Ini C dan D. Yang dadu jawabnya. Lanjut 17, pada sistem periodik unsur modern, unsur X terletak pada periode 5, golongan 7A. Nomor atom unsur X berapa? Jadi untuk yang A itu ada pola ya. Pola, jadi dia bisa NS. N itu periodenya ya, kulitnya.
sukulitnya S. Bisa juga NS, NP. Karena S cuma bisa maksimal 2 dan ini harus 7, maka udah pasti dia polanya di NS2, NP5. Gitu ya. Supaya 7. Karena periodenya 5, gantilah N ini dengan 5. Jadi dia 5S2, 5P5. Dari sinilah diambil periode dan golongan itu. Jadi kita buat aja konfigurasi yang nanti endingnya 5S2, 5P5. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, ada 4D10 di tengah-tengahnya, 5P5. Jadi ya, memang ada 4D10 di tengah-tengah 5S dan 5P. Gak apa-apa, tapi untuk periode golongannya kita ambil yang 5S dengan 5P-nya. Tinggal hitung aja semua elektronnya ini. 2, 4, 10. 12, 18, 20. 30, 36, 38, 48, 53. Yang A. (18) Perhatikan data energi ionisasi seperiode berikut. Ini enggak seperiode ya, CS dengan Na ya, segolongan ini ya. Pernyataan yang tepat mengenai kedua unsur tersebut adalah kan Na baru CS di bawahnya gitu ya. Energi ionisasi Na 495,8, CS 375,7. Kan energi ionisasi memang ke atas makin besar. Ya sesuai lah angkanya ya. Pernyataan yang tepat kita lihat. Ion Na+ lebih mudah terbentuk daripada ion CS+. Energi ionisasi energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron. Satu elektron dari kulit terluar sehingga dia menjadi plus atau kation. Na energi ionisasinya gede. Kalau energi ionisasinya gede berarti usaha untuk mengeluarkan elektronnya itu sulit. Jadi dia lebih sulit membentuk ion Na+ dibandingkan CS+. Maka yang A salah. Yang B, unsur CS lebih bersifat logam. Ya, sifat logam ke bawah memang makin besar karena makin ke bawah makin gampang melepas elektron. Sifat logam. Jadi CS sifat logamnya lebih besar daripada Na. Ini yang B udah benar. Jari-jari CS lebih pendek dibanding Na. Jari-jari ke bawah makin besar. CS yang lebih besar dari Na. Unsur CS lebih mudah menarik elektron. Makin ke bawah makin gampang melepas elektron. Karena jari-jarinya gede. Na lebih mudah melepas elektron. Terbalik. Yang B. 19. Perhatikan struktur elektron dua unsur berikut ya. Ini protonnya 14, neutronnya 14. Ini neutron 14, protonnya 13. Oke. Jadi kan berdasarkan proton secara di tabel periodik pasti Y di kiri ya. X di kanan. Karena Y nomor atom 13, X 14. Masanya tinggal tambahkan 13 tambah 14, 27. 14 tambah 14, 28. Jadi inilah kondisi X dan Y-nya ya, posisinya. Nah, yang ditanya perbandingan yang tepat di antara keduanya. X lebih mudah membentuk ion positif dibandingkan unsur Y. Yang lebih mudah membentuk ion positif itu di sebelah kiri. X di kanan, jadi dia lebih cenderung membentuk ion negatif. Afinitas elektron unsur X lebih kecil daripada unsur Y. Afinitas elektron ke kanan makin besar. Berarti X lebih besar.
sifat unsur logam Y lebih kuat dibandingkan unsur X ya. Semakin ke kiri semakin logam, ke kanan non logam. Berarti benar. Yang D, Y lebih elektronegatif. Elektronegativitas tuh yang kanan lebih kuat, X lebih besar. Jari-jari X lebih besar daripada Y. Jari-jari di kiri yang lebih besar. Nah, itu sifat-sifat keperiodikan itu harus dikuasain sih memang ya. Oke, 20 terakhir ya. Nomor atom unsur Ca, K, Si, S, dan F. 20, 19, 14, 16, 9. Jika R adalah jari-jari atom, kesimpulan yang tepat adalah ini semua membandingkan antara atom dengan ion ya. Ada plus, ada minus. Jadi jari-jari atom netralnya itu lebih kecil daripada jari-jari ion negatifnya. Jari-jari atom lebih besar, atom netral ya, daripada jari-jari ion positifnya. Kalau ion positif itu kan melepas elektron, berarti kalau elektronnya habis, kulitnya tuh kosong, jadi nggak dianggap, makanya kulitnya berkurang. Berarti jari-jarinya lebih kecil. Kalau negatif itu, jadi kalau elektron datang itu bisa aja terjadi tolak menolak antara elektron itu di kulit terluar ya, sehingga jadi makin membesar tuh kulitnya. Jadi tinggal lihat aja yang ini ya, yang misalnya yang A. Kation lebih besar daripada normalnya, salah. Ya. Kation lebih besar daripada atom normalnya, salah. Atom normalnya lebih besar daripada kation, benar. Kation itu positif ya. Anion negatif. Yang D, atom netralnya lebih besar daripada negatif ion negatifnya, salah. Yang E, ion negatifnya lebih kecil daripada atom netralnya, juga salah. Udah, yang C jawabannya. Oke, akhirnya selesai ya pembahasan asesmen harian struktur atom sistem periodik unsur. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami, mudah-mudahan bisa membantu buat kalian yang terutama sedang belajar materi ini. Mohon maaf ya kalau ada kesalahan kekurangan, saya cuma dibantu saja. Jangan lupa ya, cek terus update terus video-video terbaru lainnya di channel Five Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.